Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan olehnya untuk melanjutkan aktivitas kita di pagi hari ini seperti biasa, yakni mengkaji dan mempelajari ilmu nahwu, ilmu yang sangat fundamental dan menjadi asas atau dasar dalam memahami agama Islam, yaitu memahami sumbernya Al-Quran wa Sunnah maupun sumber-sumber yang lainnya selain dari Al-Quran wa Sunnah. Itu semuanya berbahasa Arab dan dibutuhkan pemahaman ilmu nahwu yang kuat maupun turunan ilmu-ilmu bahasa Arab lainnya. Maka satu hal yang harus kita syukuri, dan ini adalah kewajiban kita mensyukuri nikmat tersebut. Selain kita mensyukuri nikmat sehat dan nikmat iman, maka di antara nikmat tersebut adalah nikmat istiqomahnya kita. Alhamdulillah masih terus diberikan keistiqomahan untuk mempelajari ilmu nahwu. Tentunya tak lupa salawat teriring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman semua, kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengkaji adat ma'dud, yang dimana beliau dalam hal ini membagi kepada tiga pembahasan. Tiga pembahasan, di mana pembahasan pertama itu sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya minggu lalu, al-adat min haitsu tadhkir wa ta'nis. Ketika angka itu ditinjau dari mudzakkar dan muannasnya, maka terbagilah menjadi empat kelompok angka. Ya, jangan sampai dilupakan ini. Jangan sampai dilupakan terkait mujmalnya secara umum. Ya, bahwasanya terbagi menjadi berapa kelompok angka? Empat, di mana dua angka pertama itu adalah satu dan dua. Dia tidak memiliki tamyiz, karena dalam kalimat posisi atau kedudukan angka satu dan dua itu menjadi naat yang otomatis mengikuti siman utnya. Kemudian angka atau hitungan dari 3 sampai 9. Bagaimana kondisinya terkait muzakkar muannas? Dia tukhalif al-ma'dudah, menyelisihi ma'dud. Selalu ala kulli halin, kata Syekh Khalid Abdul Aziz, penulis ini kitab. Ya. Berarti apa? Kalau ma'dud benda yang dihitung yang muzakkar, mata hitungan, maka hitungan 3 sampai 9 tersebut ya muannas. Begitupun sebaliknya. Di kelompok yang ketiga, itu ada angka yang asyroh. Dia memiliki dua keadaan. Perhatikan baik-baik lafal asyroh ini. Ya, nanti sebentar lagi kita akan bahas. Ya, asyroh ini nanti ada yang mu'rab, ada yang mabni. Ini harus perhatikan. Kapan dia mabni? Ya tentu kalau nanti di bilangan murokab tuh. Ya, ini di bilangan belasan. Kapan dia mu'rab? Ada pembahasan yang kita akan lihat, dan sabar sedikit ya. Di kelompok ketiga, asyroh punya dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia menyelisih ma'dud. Ini asas dasarnya. Kapan dia menyelisih ma'dud? Kalau dia jadi mudhaf. Kalau dia jadi kalau dia jadi mudhaf. Gitu. Kemudian yang kedua, dia menyamai sama dengan ma'dudnya begitu. Kalau dia murokab. Gitu ya. Kalau dia apa? Murokab. Jadi ada pembahasan adat yang murokab, ada pembahasan adat yang ma'tuf. Adat yang murokab itu adat yang bagaimana? Adat yang belasan, ahada asyara. Nah, kita bacanya ahada asyara berarti ma'dudnya itu muzakkar. Nah, ya, toliban.
Kemudian ihda asyrota. Nah, berarti ma'dudnya muannas karena ihda tuh menyelisihi gitu. Ya, menyelisihi. Nah, ya. Kalau murokab berarti lafal asyrah itu menyesuaikan ma'dud. Kan ihda asyrota, asyrotanya itu dia berada pada yang murokab atau tidak? Murokab. Maka asyrota sama dengan ma'dudnya si muannas, tolibatan gitu. Kemudian kelompok angka yang terakhir itu adalah angka 100 dan apa? Ribu, ribuan. Ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua. Ya. Yang kedua adalah tamyizul adat. Kita membahas tamyiz dari setiap angka tersebut. Sigot, bentuk setiap tamyiznya atau ma'dudnya. Walaupun dari contoh yang telah kita lalui dan kita lewati ya sudah jelas terkait ma'dud yang angkanya 3 sampai 9 berbentuk apa? Jamak, kemudian i'rabnya majrur. Kemudian yang bilangan murakkab belasan itu ma'dudnya apa? Mufrad sub. Kemudian yang puluhan, bagaimana yang puluhan? Hah? Bilangan yang ma'tuf. Ma'tuf itu puluhan tuh. Ya. 21, 22, wahidun wa ishrun, rojulan. Nah, rojulan jadi ma'dudnya. Bentuknya bagaimana tuh? Bentuk rojulan tuh. Mufrad Ustaz. Nah, mufrad apa dia? Wah, antum doang yang hadir nih. Kita doang berdua berarti yang belajar. Mufrad apa tuh? I'rabnya Mans- apa? Mansub Ustaz. Maksud Nah, Ustaz. itu mufrad mansub ya. Nah, kemudian yang mudhaf. Yang mudhaf itu apa? Hitungan satuan tuh. Nah, hitungan satu satuan. Nah, ya. 3 sampai 9. Jadi mudhaf ya. Nah, ma'dudnya jadi mudhaf ilaih, jamak majrur. Nah, kita baca di sini. Sabaqa syarhu tamyizil adadi, telah berlalu apanya? Syarhu penjelasan apa? Tamyiz adat bitafsir dengan rinci fi bab tamyiz, pada bab tamyiz. Nah, iya kan? Dalam bab tamyiz sudah dijelaskan pula tamyiz adat gitu. Karena tamyiz terbagi menjadi dua. Ada tamyiz zat dan ada tamyiz nisbah. Tamyiz adat ini masuknya kemana? Ke zat atau nisbah? Ya, lupa. Hah? Zat Ustaz. Ustaz. Zat, ingat-ingat ya. Nah, ini penting, maka saya tanya terus ya, agar termurojaah secara tidak langsung. Kalau nggak ada yang nanya, karena kita nggak ada soal evaluasi nih. Saya belum sempat bikinnya. Bibab tamyiz. Wa yatalakhasu fi mayali. Dan ringkasnya berikut ini. Diringkas lagi sama beliau. Berarti 2 kali kita belajar tamyiz adat ya. Atau tamyiz zat. Al-adadani. 2 angka. Wahid dan isnan. Nah, 1 sama 2 nih. La tamyiz lahuma. Nggak punya tamyiz. Kenapa? Karena dia jadi naat. Dalam kalimat. Gitu. Yang kedua. Al-a'dad. Nah, angka dari 3 sampai asyrah. 10. Berarti kan dia mudhof nih. Asyrahnya mudhof. Tamizuha, dia punya tamiz. Tamiznya apa? Jamak majrur. Oke.
Tamisnya jamak, jamak majrur. Kenapa majrur? Yu'rabu mudhafan ilaih. Dia di'rab sebagai mudhaf ilaih. Yang mudhaf ilaih kaidahnya majrur. Contohnya hadara salah satu tulabin, salah satu. Kenapa salah satu muannas? Karena ma'dudnya tulab, muzakkar. Dilihat dari bentuk mufradnya ya. Gitu. Kalau misalkan 3 orang siswi, apa bahasa Arabnya? Telah hadir. Telah hadir 3 orang siswi. Bahasa Arabnya apa? Hadarat Hadarat salasu Talib. tolabati. Oh, juga. Ulangi, ulangi. Coba. Hadoro salasu tolibatin. Hadorat apa hadoro? Hadarat Iya, Hadarat alif hadorat. Hadorat. Terus? salah. salasu Salah? salasu Salasu. Kenapa dia muzakkar? eh, Menyelisih itu Ustaz. Hah? makdudnya Menyelisih makna. menyelisihnya. Oke, coba sebutkan kondisi ma'dudnya tadi belum dijelaskan atau belum disebutkan tadi. Hadorat salasu apa? Tolib. Tolabati Kok tolabati? Mana ada tolabati? Tidak ada. Tolibat. Ustaz. tolibati. Tolibatin. Nah, jangan lupa untuk ditanuin tolibatin gitu ya. Tolabah ada juga dia bentuk jamak. Nah, ya. Baik. Tolibatin. Kenapa dia di majrur tuh bacanya kasrah begitu? Mudhafun ilaih Ustaz. Mudhafun ilaih ya. Nah, seperti ini tullabun mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Ya, nah, kalau jama muzakkar salim yang menjadi tamyiznya nanti ya dia sama. Majrur tapi tanda jernya bukanlah kasrah melainkan ya karena dia jama muzakkar salim. Yang ketiga al-a'dad min ahada asyar ila tis'atin. Nah, wa tis'in. Nah, perhatikan nih. Ahada asyar ini kan bilangan yang murakkab. Tis'a wa tis'ain bilangan yang ma'tuf. Nah, bagaimana kondisi tamyiznya? Kondisi tamyiznya mufrad mansub. Tamyizuha mufradun mansubun. Kenapa kok bisa dia di i'rab betul-betul sebagai tamyiz selayaknya tamyiznya nasab? Ya rabu tamyizan mansuban. Contohnya begini. Hadara ahada asyara muhandisan. Hadara ahada asyara muhandisan telah hadir 11 orang insinyur. Wa ishruna taliban dan 20 siswa laki-laki. Wa khamsatun wa salasuna tobiban. Ya. Dan 35 dokter. Bagaimana irob muhandis? Ishrun, afan. Muhandis, taliban, dan tobiban. Muhandis tamyizun mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah taliban sama ya kan. Nah, tobiban pun juga demikian. Yang keempat, angka. Kondisi ma'dud dari angka mi'ah dan alaf. Mi'ah dan alaf. 100 dan ribuan. Wa mudha'afatuhuma dan kelipatan keduanya. Tamiznya bagaimana? Tamizuha mufradun majrurun bukan mufrad mansubun. Kalau mufrad mansubun itu untuk yang murakkab dan ma'duf, balasan dan puluhan ketika di ataf ya maupun enggak gitu. Wa yu'rabu mudhafan ilaihi majrur. Di'rab sebagai mudhaf ilaihi majrur. Ini kan sama dengan yang adatnya satuan 3 sampai 10. Bedanya apa? Bentuk jumlahnya aja. Kalau ma'dud dari bilangan 3 sampai 10 itu
bentuknya jamak. Nah, kalau ma'dud yang 100 sama ribuan dan kelipatannya, bentuknya mufrad. Tapi i'rabnya sama-sama majrur, di'rab sebagai mudhaf ilaih. Ya, hadis ini hadara mi'atu rajulin. Mi'atu fa'ilnya hadara sebagai mudhaf untuk rajul dan rajul jadi mudhaf ilaihnya mi'ah. Setelah hadir 100 orang laki-laki menyelisihi, ya, menyelisihi. Kan ini model angka yang keempat. Angka 100 dan ribuan dan kelipatannya ini disebut dengan dan lafaz-lafaz uqud, ya. Dia menjadi lafaz yang satu, nah, bersama muzakkar dan muannasnya begitu, ya. Bersama muzakkar dan muannasnya maksudnya bagaimana? Hmm? Jadi kalau telah hadir 100 perempuan berarti bahasa Arabnya apa? Mi'atu imro'ah, mi'atu imro'atin. Sampai sini paham? Mi'atani 200, ya. Ya, jadi kalau misalkan saya tadi katakan mi'ah ini juga menyelisih rojul, salah ya, yang itu keliru. Yang betul adalah apa? Tidak menyelisihi si ma'dud. Paham sampai sini? Terkait bilangan ratusan, kondisi adat dengan ma'dudnya tidak menyelisih si ma'dud, ya. Hah? Paham sampai sini? Bisa dibuka halaman 497 tuh paling bawah, ya. Contohnya ada hadoro mi'atu talibin wa mi'atu talibatin. Nah, ya. Nah, Agak pusing, Ustaz. nah, pusing karena kagak latihan. Ya, Iya, dia Ustaz. banyak dipikirin. Campur, Ilmu Ustaz. nahu itu tidak dipikirkan seperti matematika, seperti fisika, gitu. Dia dipikirkan memang saat mengkaji teori. Tapi kalau teorinya hanya dijadikan bulat saja di otak, ya akan pusing, lama-lama futur dan nggak mau belajar, langsung dituduh ini itu sulit, berat. Tuh pelajaran matematika kasihan tuh guru-gurunya juga akhirnya dituduh susah, padahal nggak mau latihan, belajar gitu. Ya orang mau ujian SBMPTN susah, soalnya hitung-hitungan, psikotes, karena nggak latihan soal-soal itu harus dilatih, gitu. Malah bersyukur. Ya, bahasa Arab itu tidak perlu kita latihan bikin soal. Kenapa? Karena kitab suci kita berbahasa Arab. Gitu. Bersyukur kalau misalnya tiap menit kita baca. Seminimalnya seminggu kan orang itu pasti baca Quran. Atau ketika dalam sholatnya itu. 5 waktu dalam sehari itu dia baca ayat Quran. Harusnya terfikirkan. Bahkan teranalisis secara tidak langsung di, ya, isi kepalanya. Seharusnya demikian. Oh begini, oh begini, oh begini. Gitu. Ya. Dan di dalam Al-Quran ada ayat-ayatnya tuh, ayat 23. Cobalah diarabkan itu. Angka di dalam Al-Quran terkait ayat ada angka satu ayat satu. Ada angka 2 ayat 2. Ada ayat 23, ada juz 24, ada juznya pula. Gitu, sampai 114. Ayat pun juga ada yang lebih. Gitu. Tergantung kita semuanya. Ya, tergantung kita. Udah ada objek yang jelas tuh Al-Quranul Karim. Nah, betapa beruntungnya menjadi seorang muslim tuh untuk mempelajari bahasanya sendiri. Tapi masih dibilang pusing, masih dibilang ribet. Ya, Allah musta'an. Nah, ya. Nah, tinggal latihan saja. Ini kita teorinya. Ya, ini kita teorinya. Nah, kalau sudah merasa pusing ya itu bersyukur. Itu tanda orang yang belajar. Itu. Kalau nggak pusing tuh, nggak tahu juga saya antara jenius sama ya tidak belajar. Gitu, tidak berpikir maksudnya. Kalau pusing berarti kita mikir. Ya. Oke, Tarisan. Yang ketiga, pembahasan yang ketiga adalah i'rabul adat. I'rabnya teman-teman semua ya, perhatikan baik-baik. Al-adat min hadhil jihah naw'ani. Jadi angka itu dari sisi ini ada dua jenis. Ada yang mabni dan ada yang mu'rab.
Ada yang mabni dan ada yang mu'rab. Nah, ini kita latihan. Ya, kita latihan. Fal mabni huwal adat al murakkab. Nah, yang mabni itu adalah adat murakkab. Adat murakkab itu berarti adat yang bagaimana, teman-teman? Yang sering diulang. Ini sering saya tanya agar termurojaah terus. Belasan Ustaz. Ah, betul ya. Nah, itu mabni itu. Ya. Kecuali ada yang angka 12, hitungan duanya tapi. Kalau asyarnya mabni. Kemudian wal mu'rabu huwa ghairul murakkab. Dan yang mu'rab itu adalah yang tidak murakkab. Ya, yang tidak yang tidak murakkab. Kita masuk pembahasan pertama adat murakkab. Arti dia yang mana nih? Mabni min ahada asyara ila tis'ata asyara. Mabninya lal fathi. Hukmuhu ah, hukmuhu ah, al-adat al-murakkab. Ya. Hukmuhu yubna ala fathil juz'aini. Nah, begini pengirapannya ya. Wa yakunu fi mahali raf'in, dia bisa berada pada mahal rafa tergantung nanti kedudukannya dalam kalimat. Au nasbin au jarin. Intinya ala hasabi mauqihi fil jumlah. Contoh masing-masing terkait peletakan i'rabnya nih. Hadara salasata asyara, dia mabni alal fathil juz'ain. Dua-duanya ya. Nah, baik salah sahnya maupun asyarnya. Nah, dia berada pada mahal apa? Rofa karena terletak setelah fiil yang otomatis menjadi si fa'il. Nah, jadi salah satu asyar kita bisa katakan begini, fa'ilun mabniun ala fathil juz'aini fi mahali raf'in. Ya. Ra'aitu salasata asyara, salasata asyara maf'ulun bihi, jangan katakan mu'rab atau mansubun, enggak, tapi mabniun ala fathil juz'aini fi mahalli nasbin. Salam tu ala salasata asyar, terletak setelah ala, berarti dia adalah ismun mabniun ala fathil juz'ain fi mahalli jarrin. Nah, yang tadi udah saya katakan kalau bilangan 12 itu angka duanya isna, isnanya, isnata itu dia mu'rab. Tapi kalau lafal asyar dan asyrohnya itu mabni. Tanbih yustasna minal adadil murakab isna asyara wasnata asyrata fa inna sadrahuma yakni lafal isna dan isnatanya. Nah, isna dan isnatanya. Yu'rabu i'rabal musanna, dia di'rab sebagaimana i'rabnya musanna. Berarti murab mulhaq ya bil musanna. Wa ajuza wa ajuzahuma yubna alal fathi. Ajuza mana ajuza? Asyarnya, asyrahnya begitu. Daiman la mahala lahu minal i'rab. Li'annahu bimanzilatin nun minal mustasna. Kenapa lafal asyar dan asyrahnya ini dia tidak punya mahal dari i'rab? Kenapa? Ya, alasannya ini. Li'annahu bimanzilatin nun, karena dia posisinya sebagaimana nun dari isim musanna gitu. Contohnya hadara ithna asyara rajulan wasnata asyrata imra'atan. Ra'aitu ithnaya, ithnaini isnai ya. Asyara rajulan wasnatai asyrata imra'atan. Marartu bithnai ya. Kan dia di i'rab sebagaimana i'rabnya musanna nih gitu. Dengan ya nasab dan jar dengan ya ithnatai asyrata imra'atan. Hadara ithnata asyara. Kita lihat baik-baik. Ithna asyara. Ithnanya fa'ilun marfu'un. Wa alamatu rafihi al-alifu li'annahu mulhaqun bil musanna.
Nah, gitu ya. Asyara mabniun alal fathi la mahala lahu minal i'rab. Dan tidak perlu memusingkan diri kalau memang sudah pusing nggak usah dipikirin lagi. Itu kayak mudhof berarti ya. Nunnya dihilangkan ketika idhofah. Berarti si asyar mudhof ilaih nggak usah dipikirin. Gitu. Ah ya. Udah pusing tadi katanya malah dipikirin itu tambah pusing lagi. Gitu. Nah, irobnya gini cetakannya sebagaimana Syekh Khalid Abdul Aziz. Ya. Ra'aitu itsnatai asyrata talibatan itsnatai asyrata itsnatainya maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbi al-ya'u li'annahu mulhaqun bil musannah asyrata mabni 'ala al-fathi la mahala lahu minal i'rab marartu bitsnai asyara rajulan nah itsnainya ismun majrurun bil ba'i wa alamatu jarri al-ya'u li'annahu mulhaqun bil musannah asyara mabni 'ala al-fathi la mahala lahu minal i'rab ya. Yang kedua yang ghairul murakkab. Nah, ghairul murakkab tadi bagaimana? Mu'rab. Ghairul murakkab itu mu'rab. Ya. Wa yu'rabu ala hasabi mauqihi fil jumlah dan dia di-i'rab nantinya sebagaimana posisi dia di dalam kalimat. Ja'a sab'atu tullabin. Ini kan tidak murakkab jadi mudhaf. Sab'atu gitu. Sab'atu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah. Kita masuk ke contoh, silakan dibaca. Akramtu isyrina tabiban. Ini juga bukan murakab, isyrin bilangan puluhan, ya. Isyrin, akramtu isyrin. Nah, kata-kata isyrin di sini. Silakan dibaca. Siapa yang mau? Mana Ustaz? Silakan. Akramtu isrina tobiban. Isrina maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbi al-ya'u li'annahu mulhaqun bi jami'il muzakkari. Bukan jami'i, tapi jam'i, mimnya sukun, bisukunil mim. Nah, Ustaz. Hmm. Bi jam'il muzakkari as-salimu. Kenapa asalimu? Nah, Ustaz. Bi jami' al-muzakkari as-salimi. Gitu. Ya. Lanjut terus. Salam tu ala khamsatin. Salam tu ala Nah, ini yang salam tu ma'tuf ala ini. salam tu ala khamsatin wa arba'ina taliban. Khamsatin ismun majrurun bi ala wa alamatu jarrihi al-kasratu al-wawu harfun harfu atfin. Arba'ina ma'tufun ala khamsatin majrurun wa alamatu jarrihi al-ya'u li'annahu mulhaqun bi jam'il muzakkari as-salimi. Oke, selesai. Nah, ini diikutkan pembahasan yang keempat. Ini bagus beliau ya. Qiraatul a'dad fit tarikh wa ghairihi. Bagaimana cara baca angka ini terkait tanggal ya dan selainnya, tahun kelahiran. Nah, ini kita belajar di sini nih. Ya, wa ishtamilu hadal mabahas dan pembahasan ini mencakup ala atas arba'i qawaidah muhimmatin. Atas empat kaidah penting. Kaidah yang pertama, al-a'dad ini kaidah ya. Al-a'dad al-ma'tufah yajuzu fi qiraatiha wajhan. Ini cara baca angka nih ya. Angka yang mana? Yang ma'tuf. Berarti yang puluhan. Ada dua jenis, ada dua sisi. Yang pertama tuqra minal yamin ilal yasar. Ya, dibaca dari mana? Yamin, kanan kaki Kanan ke ke kiri. kiri. Yang kedua, tuqra minal yasar ilal yamin dari kiri ke kanan. Tasbih begini ya. Iqra al-a'dad at-taliyah bil wajhain. Nah, coba baca ya. 64. Nih, 64 nih. Sisi yang pertama, tadi kan apa? Dibaca dari yamin ilal yasar, dari kanan ke kiri. Berarti yang kanan mana yang kanan? Angka 4 toh? Ya Ustaz. Boleh kita bacanya arba'atun wasituna. Ada pengajar yang ngajar baca kitab, salah seorang ustadz, wajib katanya baca dari bilangan puluhan. La ilaha illallah. Nggak gitu juga ya. Gitu. Bisa dibaca dari angka
Sini empatnya arbaatun wasituna. Boleh juga dibaca dari angka 60 gitu. Ah, ini sisi yang keduanya. Nah, gitu. Situna wa arbaatun. Situna wa arbaatun. Ya. Atau ada juga yang mengatakan wajib dengan sisi yang pertama, arbaatun wasituna, dan ini yang seringnya. Gitu. Ya. Ya kita katakan seringnya memang sisi yang pertama. Tapi bukan berarti sisi yang kedua tidak boleh. Layaknya kita mengucapkan bahasa Indonesia. Kan bilangan puluhannya dulu 64. Nah, bilangan puluhannya dulu kan 60. Nah, terus kita terjemahkan situna wa arbaatun. Kebanyakannya kan menggunakan sisi yang pertama. Nah, kemudian bagaimana kalau yang ratusan 135? Perhatikan baik-baik. Dari sini kan, dari kanan. Khamsatun. Kasih atof. Wasalasuna. Nah, jangan sampai itu diartikan 53. Khamsah itu 5. Tiga, salasuna 30. Ini ratusannya bagaimana? Mi'ah wa mi'ah. Ya kan? Khamsah wa salasuna wa mi'ah. 135. Bisa pula kita bacanya dari 100 dulu. Mi'atun. Nah, kemudian apa? 5 baru ke 30. Mi'atun wa khamsatun wa salasuna. Nah, kaidahnya tidak bisa dibikin-bikin sendiri nih. Ya, walaupun kita bacanya dari yasar, dari kiri ke kanan. Nah, berarti kita baca dari ini juga dong. Mi'atun wa salasuna, ya kan? Wa khamsatun. Nggak gitu juga nih kaidahnya. Jangan dibikin-bikin sendiri ya. Nah, kemudian bagaimana nih bilangan 1640? Ah, 40 dari 40-nya dulu. Arbauna wasittu mi'atin. Nah, wasittu mi'ah. Sittu mi'ah itu artinya berapa? 600. Ya. Kalau 500 apa 500? Khamsu mi'ah. Kalau 400 arba'u mi'ah. Arba'un. 300 salasu mi'ah. 700 sab'u mi'ah. Ya. Itu wa alaf. Baik. 1973. Salah satu wasaba'una wa tis'umiatin wa alfun. Coba sekarang masing-masing menyebutkan tahun, karena kan kalau tahun kelahiran itu seribuan ya, bukan tahun sekarang. Ah, coba. Siapa yang mau? Tidak usah disebutkan bahasa Indonesianya, Arabnya aja. Ya, biar mikir. Siapa yang mau? Antum coba tulis dulu aja tuh angkanya, angka apa kelahiran antum. Tahunnya maksudnya. Nah, ya. Nah, nyoba Ustadz. Boleh. Iya. Tahunnya 1998 Ustadz. Nggak usah, bahasa Indonesia nggak usah. Atau Bahasanya. langsung Arabkan saja. Biar saya Siap. pun juga mikir juga nanti. Ya, tuh Oh. udah kasih tahu sih. Udah nggak apa-apa lah. Sekarang ya Ustadz ya. Iya, boleh. Samaniyatun wa tis'una wa tis'amiatin wa alfun. Tis'umiatin. Wa tis'umiatin wa alfun. Ya, betul Betul ya. Ustadz? Betul, 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 betul. Oke, coba yang lainnya. Yang kelahiran 80-an, barangkali ada. Atau yang 70-an nih sama kayak ini. Paling 80 70. berapa ya, Ustaz? Silahkan. Silahkan. Ustaz, 80 berapa ya, Ustaz? Lah, Isrun kan 20.
Salasun 30, Arbaun 40, Sun, Khomsun 50, Maun, Situn Natun, 60, 70 berapa? 80 berapa? Un. Nah, coba. Tisun ya, Ustaz? Tis'un 90. Sabuun, saminun, samanun, Ustaz. Sama nun. Samin mah nggak ada. Sam, Samin tuh bahasa Arabnya gemuk. Samin ya. Nah, samanun ya, Ustaz. ya sama nuna. Kan dia mulhak bi jam'il muzakkar salim. Mu'rab. Ana, Ustaz. Silakan. Salah satun wasamanuna wa wa tis'u mi'atin wa alfun. Ya, betul. Baik, cukup. Barakallahu fiik. Nah, kita lihat di sini al-qaidah as-saniyah yang kedua al-adat. Nih, ratusan ya. Salasumiyah, arba'umiyah, khamsumiyah, sittumiyah, sab'umiyah. Nah, yuktabu al-juz'ul awwalu, ditulis juz bagian pertama minha darinya, muttasil bersambung dengan kata mi'ah. Dan di i'rab sesuai dengan, nah mu'rab dia kan sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat. Adapun yang kedua mi'ah, maka dia di i'rab sebagai mudhof ilaih majrur selama-lamanya. Contoh hadara khamsu mi'atin, khamsu mi'ah 500 ya. Fa'il marfu alamatu rafi'ah dhammah, mi'atin mudhof ilaihi majrur wa alamatu jarri al-kasrah. Nah bisa khamsa dia, raaitu khamsa ya. Penasaran kalau majrurnya gimana? Ya khamsi. Marortu bi khamsi mi'atin gitu. Khamsi. Kaidah yang ketiga betul. Amun wasanatun. Ya, zorofnya nih, tahun begitu kan. Nah, ini nanti kaitan juga sama yang dibaca. Amun muzakkar, sanatun muannas. Kullu minhuma zorfu zamanin mansub. Nanti ya, aman jadi sanatan begitu. Ntar tergantung juga nanti. Ya, angka adatnya apa? Begitu. Ya, nah. Dan apa yang setelahnya dari adat di i'rab sebagai mudhaf ilaihi majrur. Wa yura'a fil adat ma'ahuma, nah qawaid at-tazkir wa ta'nis as-sabiqah. Dan tentu diperhatikan pula pada angka ma'ahuma keduanya terkait kaidah tazkir dan ta'nis, muzakkar dan muannas. Ya, nah. Al-adadani wahid wasnan. Ya. Untuk latihan angka yang seperti ini kan kaidah pengiropannya nih. Ya, bahkan teori pengiropannya kalau nanti ditanya apa irobnya atau untuk mengetahui irob angka. Kalau untuk latihan itu yang paling bagus ada di kitab Turusulullah jilid 2. Nanti saya akan share screen capture di halaman berapa itu. Nah, itu untuk latihan. Ada soalnya juga di situ. Ya. Al-adadani wahid dan isnan yuwafiqani lafzu am. Nah, dia menyesuaikan lafaz am dalam tadzkir dan juga menyesuaikan lafaz sanah dalam ta'nis. Naqul hadath al-amru ama wahidin wa ishrin. Ama wahidin wa ishrin ini juga tergantung peletakan. Au ama ithnain wa ishrin. Nah, ya. Hadasa al-amru sanata ihda wa ishrin. Au sanata isnatain wa ishrin. Gitu ya. Perkara itu terjadi pada tahun. Nah, pada tahun berapa nih? Ihda wa ishrin. 21. Sanata isnatain wa ishrin. 22. Wa al-adat min salasa ila asyrah. Tu'annasu dimuannaskan bersama lafaz am. Wa tudzakkar dan dimudzakarkan bersama lafaz sanah. Naqul hadatsal amru ama salasatin, ama arba'atin, ama khamsatin, ama asyaratin.
Hadasal amru sanata salasin. Ya, muzakkar kan angkanya. Sanata arba'in, sanata khamsin, sanata ashrin. Al-qaidatu rabi'atu. In ja'a at-tamyizu ba'dal adat. Kalau datang tamyiz setelah adat. Fa innahu yakunu ala hasabi akhiri raqmin tan tikuhu. Maka sesungguhnya dia berada pada atau berada di atas hasabi sesuai dengan akhir rokem tan tan tikuhu yang kamu ucapkan. Contoh begini, qara'tu khamsatan wa sittina kitaban. Nah, ini tamyiznya ya, kitaban. Kitaban tamyizun mufradun mansubun li'annahu waqa'a ba'da lafaz sittin. Ya tamyiz mufrad mansub, ya kan kenapa? Karena terletak setelah lafaz sittin, sittin puluhan. Gitu. Wal a'dad dan a'dad dari ahada asyara ila tis'atin wa tis'in. Ahada asyara yang murakab maupun yang ma'tuf ini tamizuha mufrad mansub. Tamiznya sama, mufrad mansub. Qara'tu sittina wa khamsata kutubin. Berapa nih? 50 60 sittin wa khamsata. Berapa? 50 60 65. Itu 65. Ini sisi yang pertama nih, sisi yang pertama. Sisi yang pertama 65. 65 ini sisi yang pertama apa yang kedua? Kedua, Sisi Ustaz. yang kedua ya. Itu dari kanan sisi yang pertama. Dari kiri apa ke kanan? Dari kiri ke kanan sisi yang kedua. Kedua minal yasar ilal yamin 65 kiri ya. Nah, bisa juga kita bacanya bagaimana? Qara'tu khamsata wasittina. Sampai sini paham? Insyaallah, Ustaz. Coba saya saya melihat 75 perpustakaan. Nah, loh. Saya melihat 75 perpustakaan. Banyak banget 75 perpustakaan. Saya melihat 75 perpustakaan. Perpustakaan maktabatun bahasa Arabnya itu mufradnya. Muannasnya ke jamak muzakkar salim. Maktabatun. Nah, dapat kan jamaknya? Nah, lah ya. Coba 75 apa? Ra'ait, Eh, ra'ait, itu Hmm. khamsata wa sab'ina eh khamsata itu khamsata. اقرأ Kenapa sab'ata? Menyelisihi خمسة dong. خمسة وسبعين مكتبات 75. Khamsa Ah, wasab'ina. Ra'aitu khamsa wasab'ina مكتبات maktabatin. Nah, gitu. oh, Kan 75. Khamsa wasab'ina. Bisa pula. Ra'aitu sab'ina wa khamsa maktabatin. Paham ya? Alhamdulillah. Tatbiqatun. Nah, ya. Bagus ini untuk dibaca. Mau dibaca? Coba baca. Ustaz, tanya dulu Ustaz. Ya. Ini tadi Ustaz yang sisi yang pertama Ustaz ya, minal yamini ila yasari ini. Yang 64 ini arba'atun wasituna. Ini Iya. arba'at ini kan muannas ya Ustaz. Iya. Apa selalu muannas gitu Ustaz? Ya karena nggak ada madudnya kan? Ya.
Ya, belum ditentukan ma'dudnya kan? Belum Ustaz kalau ini. Iya. Berarti kalau belum ditentukan selalu mu'annas gitu ya Ustaz. Arba'atun. Goliban kebanyakannya. Hmm. Kebanyakannya begitu. Mafhum? Paham Ustaz. Oke, baik. Silakan dibaca ini. Takharaja abi fil jami'ah. Takharaja plus fi artinya lulus. Kalau takharaja plus min, lulus tapi DO, drop out. Itu. Takharaja kan keluar. Kalau plus fi dia, nah, keluarnya dengan lulus. Tapi kalau takharaja plus min, keluar dari, nah, itu. Kayaknya nih. Silakan dibaca. Oke, baik. Karena tidak ada yang baca, kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berarti silakan dibaca mandiri. Ya. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudrikum wa barakallahu fi lumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah di pertemuan besok kita akan masuk ke pembahasan tawabi naat. Pembahasan terakhir. Jazakallah khairan Ustaz. Wa Barakallah. iyyakum.